Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Diana, NIM 1930105049 di mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Romadhoni Azmi. Judul yang saya ambil pada hal ini yaitu analisis kemampuan berpikir siswa SMP dalam materi fungsi kuadrat. Sumarmo tahun 2010 menyatakan bahwa pembelajaran matematika mengarahkan untuk memberi sebuah peluang dalam berkembangnya kemampuan bernalar. Sadar akan bermanfaatnya matematika, tumbuhnya kepercayaan diri, bersikap objektif, dan terbuka dalam menghadapi sebuah permasalahan. Oleh karena itu, penalaran dibutuhkan dalam membangun suatu gagasan matematika untuk membuktikan kebenaran gagasan tersebut. Matematika yaitu merupakan ratu dari segala ilmu, karena matematika yang mendasari perkembangan ilmu dan teknologi. Oleh karena itu, matematika menjadi pelajaran wajib yang diberikan pada tingkat sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas, maupun perguruan tinggi. Dalam pembelajaran matematika tidak terlepas dari kata masalah. Siswa akan maju dan berkembang dalam proses berpikirnya saat siswa dapat menyelesaikan masalah matematika. Biasanya masalah matematika diinterpretasikan dalam soal matematika. Pada dasarnya, kemampuan berpikir kritis perlu dikembangkan dan dimiliki oleh siswa sekolah menengah dalam menghadapi berbagai permasalahan. Menurut Anderson, kemampuan berpikir kritis akan berkembang bila siswa mencari kebenaran, berpikir terbuka, dapat menganalisis masalah dengan baik, berpikir sistematis, rasa ingin tahu tinggi, dewasa dalam berpikir, dan dapat berpikir secara mandiri. Siswa dituntut untuk dapat berpikir logis dalam membuat keputusan terhadap yang dipercayai dan dilakukannya. Apabila keputusan yang diambil hanya berasal dari asumsi saja, maka kesimpulannya tidak memiliki dasar. Oleh karena itu, kemampuan berpikir kritis sangat penting bagi setiap individu. Berpikir kritis adalah berpikir relatif dan logis. Berpikir kritis adalah berpikir reflektif dan logis yang difokuskan pada pengambilan keputusan yang akan dipercaya atau dilakukan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Larson pada tahun 2017 mendefinisikan berpikir kritis sebagai upaya seseorang untuk memeriksa kebenaran dari suatu informasi menggunakan ketersediaan bukti, logika, dan kesadaran akan bias. Adapun Choi dan Chis pada tahun 2009 mendefinisikan berpikir kritis sebagai proses kompleks kognitif tinggi dalam memproses informasi. Berpikir kritis merupakan keterampilan atau strategi kognitif dalam melakukan tujuan. Fungsi kuadrat merupakan salah satu materi yang sulit untuk dipahami oleh siswa. Dari hasil observasi yang dilakukan di kelas dalam mengerjakan soal kemampuan penalaran matematis pada materi fungsi kuadrat ini, tidak sedikit siswa yang masih kesulitan dalam pengerjaannya. Siswa masih kurang paham mengenai bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan pada soal-soal yang diberikan. Di sini, siswa tidak bisa menghubungkan fakta-fakta untuk menarik kesimpulan. Adapun rencana untuk dapat mengasah kemampuan berpikir kritis siswa dengan cara memberikan materi fungsi kuadrat dengan menarik seperti memberikan bahan ajar yang menarik. Contohnya, bahan ajar berupa PowerPoint, modul yang menarik siswa untuk membacanya. Siswa diberikan soal-soal latihan yang tujuannya untuk menguji para siswa. Namun, tidak semua siswa yang dapat mengikuti pembelajaran matematika dengan baik karena motivasi dari siswa berbeda. Hal ini menyebabkan kemampuan siswa pun berbeda. Berdasarkan fakta di lapangan, terdapat banyak siswa dengan kemampuan nalar yang kurang. Hal ini berpengaruh terhadap hasil belajar siswa yang tidak mencapai target dan harapan, dikarenakan kurangnya kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan masalah. Dengan begitu, kemampuan siswa dalam belajar perlu diasah agar tujuan siswa dalam mencapai hasil belajar dapat terwujud sesuai harapan. Salah satunya dalam mencapai tujuan pembelajaran pada materi fungsi kuadrat. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kemampuan berpikir kritis siswa SMP dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan ada dalam fungsi kuadrat. Sekian dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.